Kadang tuh dunia berasa kayak panggung besar dan hoax itu pemain utamanya. Dengar-dengar dari rumor yang nyebarnya lebih cepat daripada tetangga nyebarin gosip, katanya apa yang kedengeran nyata itu pasti cerita. Padahal aslinya cuma drama. Dan ujung-ujungnya bikin semua orang heboh satu semesta. Halo Sobat Podcast, kembali berjumpa di Ruang Bicara. Setiap cerita punya makna. Kami sudah muak putus asa besar. Mimpi tak pernah berjalan lancar. Bajingan kepala. Baiknya mereka masuk neraka. Untungnya ku bertemu denganmu di salah sempit hidup ini. Kali ini kita bakal bahas topik yang gak pernah mati dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Apa ya kira-kira? Ada yang bisa tebak? Yang pasti bukan drama. Tapi kali ini kita bakal bahas tentang hoax. Gini, kadang kita ngerasa hoax itu masalah zaman now. Padahal banyak orang yang udah kena hoax dari ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Banyak yang gak sadar, di era kerajaan dulu aja hoax sudah dipakai buat perang. Contohnya, raja sering nyebarin kabar palsu tentang kekuatan gaibnya buat bikin rakyat percaya atau bikin musuh takut. Nah, iya, betul tuh. Dan pas zaman kolonial juga sama. Pemerintah kolonial pakai surat kabar buat jadiin propaganda. Wah, berarti berita itu tuh nggak netral kan? Malah disalahgunain buat bikin penduduk nurut dan pastinya nggak ngelawan nggak sih? Dan waktu masuk ke era perang dunia, radio menjadi senjata utama. Negara-negara nyebarin info palsu lewat siaran radio buat ngejatuhin mental musuh-musuhnya loh. Tapi masuk ke era Indonesia modern, hoax malah makin halus caranya. Di era Orde Baru, informasi jadi dikontrol banget. Banyak berita yang sebenarnya propaganda, masyarakat malah gak bisa akses dari sumber alternatif. Dan di tahun 1998 sampai 2000-an, waktu internet mulai masuk, nah di sini nih lahir generasi email berantai dan rumor digital pertama. Terus hoax mulai pindah dari yang tadinya koran sampai ke layar kehidupan, yaitu handphone. Terus masuk ke tahun 2010-an, pas waktu era WhatsApp dan juga Facebook. Ini sih masa-masa legend ya. Grup keluarga yang tiba-tiba jadi pusat penyebaran kabar, katanya bawang merah atasi semua penyakit, dan info penting dari teman dokter yang kita nggak tahu gelarnya itu dari mana. Ataupun berita-berita kayak kecelakaan dan katanya sih kalau nggak disebarin itu tuh bakal gentayangan. Wow, ngeri sekali ya. Iya tuh bener, dan makin naik ke Instagram dan Twitter, bentuk hoaxnya tuh berubah. Ada yang screenshot palsu, berita yang digunting setengah, narasi dipelintir. Orang-orang kan jadi makin susah bedain mana fakta, mana editan. Ya nggak sih? Bener tuh, puncaknya di era sekarang nih, TikTok. Sekarang hoax malah muncul versi video pendek. Karena bentuknya visual, musiknya sedih, kata-katanya meyakinkan. Orang jadi makin gampang percaya. Dan tahu kan algoritma TikTok itu nyebarin konten yang paling bikin orang emosional. Padahal itu bisa aja bohong kan? Betul apa betul? Ini dia yang penting. Kenapa sih hoax itu gak pernah mati? Pertama, emosi. Hoax itu pakai rasa takut, marah, sedih, supaya kita bisa terpengaruh buat langsung share. Kedua, algoritma. Kalau kalian sadar, media sosial itu lebih senang konten yang bikin orang heboh. Ketiga, literasi media. Banyak orang yang belum terbiasa ngecek sumber berita atau gosipnya tuh dari mana. Dan yang terakhir, kita lebih suka informasi yang cepat dan instan. Tapi males buat verifikasi itu benar atau bohong. Jadi, bukan cuma hoaxnya yang pinter, orang yang nerima juga terlalu gampang buat percaya, ya kan? Gini, ada beberapa cara simpel nih biar kita nggak ketipu. Kita bisa cek sumbernya, tak percaya atau enggak. Terus, jangan percaya sama headline doang. Jangan lupa juga lihat kapan kejadiannya dan pastiin juga apa konteksnya. Dan yang paling penting, jangan share kalau belum yakin sama kebenarannya. Soalnya begitu kita share, udah pasti kita ikut nyebarin hoax itu.
Intinya, hoax itu udah ada dari zaman dulu sampai sekarang. Cuma bentuknya aja yang berubah. Dulu itu lewat pamflet, kalau sekarang lewat video pendek yang muncul di beranda kita. Seperti itu teman-teman. Jadi, tugas kita hari ini, kita harus jadi pengguna media yang kritis. Tanya dulu, cek dulu, baru deh percaya. Karena memang kebohongan itu cepat, tapi kebenaran selalu punya cara buat nyusul. Seperti itu ya, sahabat podcast. Ya, saatnya perbincangan kita sampai di penghujung episode. Terima kasih buat sahabat podcast yang nemenin kita di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ruang bicara, setiap cerita punya makna. Ibarat kami sudah muak putus asa besar, mimpi tak pernah berjalan